Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Muslimin dan muslimat, saudara dan saudari, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini hari yang pertama di tahun 2022. Selamat ulang tahun, selamat tahun baru, dan juga selamat ulang tahun bagi mereka yang kebetulan hari ini adalah hari kelahirannya. Bagi mereka yang juga gembira karena ulang tahun hari perkawinan, saya ucapkan juga selamat bagi kita semuanya. Mudah-mudahan kebahagiaan, kesenangan kita dalam dunia ini bukan hanya terputus dalam dunia, tapi yang lebih utama lagi, kebahagiaan, kesenangan kita pun terus sampailah kita bertemu dan berkumpul kembali juga di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudara dan saudari sekalian, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat kita kalau kita masuk tahun baru ada yang niat baru, cita-cita baru, ada istilah berazam yang baru juga. Tapi ada juga yang meneruskan azam tahun-tahun lepas. Berapa tahun berazam belum dapat dilaksanakan. Subhanallah. Dulu cita-citanya begini, ya, sampai 1 tahun sama juga. Tidak berubah, tak dapat dijalankan, sehingga tahun ini pun diperbarui lagi niatnya, cita-citanya dan keinginannya. Ada sebagian di antara kita yang mungkin ingin melanjutkan pendidikan atau belajar lagi. Bagus, alhamdulillah. Ada yang berdagang, bisnis, tentu tahun ini ingin mendapatkan kesuksesan yang lebih, untung yang lebih banyak lagi. Itu biasalah. Ada yang bekerja, kemungkinan ingin sekali tahun ini untuk naik pangkat. Sebab kalau naik pangkat otomatis juga fulusnya bertambah, gajinya akan bertambah juga. Ada kemungkinan yang bercita-cita tahun baru begini, pada tahun ini ingin untuk membeli rumah yang baru, mobil yang baru atau kereta yang baru. Ada yang ingin tahun ini saya nak bertunang. Anak-anak muda ini nak bertunang, silahkan. Ada juga yang ingin menjadi raja sehari. Wah, saya nak nikah tahun ini. Alhamdulillah, bagus semuanya itu. Ya Allah. Yang berpolitik ingin juga untuk tetap memiliki jabatan itu, memiliki gelar-gelar itu, dan memiliki terus sokongan dan dukungan untuk terus duduk di tempat dia. Kalau boleh jangan turun-turun, malah ingin meningkatkan lagi. Ya Allah, silahkan tak apa. Apakah cita-cita, keinginan dan azam ini salah, saudara dan saudari? Tak betulkah? Saya rasa ini betul dan wajar, tak ada masalah. Cuma yang saya ingatkan, hampir-hampir yang kita azamkan, yang kita niatkan, yang kita cita-citakan, hampir semuanya adalah urusan dunia. Subhanallah. Nggak ada yang urusan akhirat. Sedikit yang urusan akhirat. Tahun ini saya berniat untuk menghatamkan Quran tiap-tiap seminggu sekali. Ya Allah. Saya nak baca Quran tiada hari tanpa Al-Quran umpamanya. Tahun ini saya nak bersedekah, sedekah, mengulurkan bantuan, kalau dapat tiada hari tanpa sedekah sedikit. Tahun ini saya nak umroh, tahun ini saya nak pergi haji. Ini ada juga lah. Mungkin ada agak banyak sedikit. Tapi urusan akhirat tahun ini saya nak memperbaiki. Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Umar telah mengingatkan, hitunglah, kira-kira lah, hisaplah apa yang telah kamu lakukan dalam dunia ini, supaya nanti kita tidak terkejut ketika di akhirat nanti dihitung, sebab kita sudah menghitung sendiri. Apa yang mesti patut kita hitung, tuan-tuan dan puan-puan? Yang pertama sekali adalah berkhidmat kita kepada Allah, beribadah kita kepada Allah. Karena Allah menyatakan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
Aku tidak ciptakan manusia dan jin kecuali hanya untuk ibadah. Itulah kemauan Allah, itulah keinginan Allah, itulah tujuan Allah menciptakan saya dan tuan-tuan berada hidup dalam dunia ini. Mari kita cek. Jangan tanya teman, jangan tanya istri, tanya suami, tanya adik, tanya tetangga. Jangan tanya diri sendiri, hasib. Ya. Tolong kita hitung sendiri, takkanlah tak tahu saudara. Apa yang sudah kita lakukan tak tahukah? Diri sendiri pun tak tahu. Subhanallah, mesti tahu. Bagaimana sembahyang kita, bagaimana puasa kita yang berkhidmat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain-lain itu kita banyak berkhidmat kepada masyarakat, sama ada kepada orang tua kita, kepada istri dan anak-anak, kepada kerajaan atau pemerintah kita, sesuai dengan tugas pada kita. Asal semuanya itu diniatkan karena Allah, itu pun dianggap ibadah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah. Yang kedua adalah tugas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Umat-umat yang lain ya tidak mendapat tugas seperti umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa begitu? Sebab umat ini adalah umat yang terbaik. Syukur teman-teman, syukur alhamdulillah. Nabi kita adalah nabi yang terbaik, terbaik daripada seluruh nabi, terbaik daripada seluruh rasul, terbaik pada seluruh ciptaan Allah Subhanallah. Nah, sebab itu gelar Habibullah, kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipuji oleh Allah. Nama Allah disebut sebelahnya adalah Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, berdampingan dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab itu umatnya ikut juga jadi terbaik. Maka kita, karena jawatan kita umat terbaik, punya tugas tidak seperti umat-umat yang terdahulu. Umat yang terdahulu hanya diwajibkan untuk ikut kepada nabinya saja. Tapi umat Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam disuruh ikut Nabi, sekaligus juga ikut apa yang telah diberikan Allah tugas kepada Rasul. Apa itu? Al-amru bil ma'ruf wan nahyu anil munkar. Mengajak untuk berbuat baik dan mencegah kepada kemungkaran. Ya Allah, ini akan ditanya ini teman-teman. Akan ditanya oleh Allah apa yang telah kau lakukan untuk mengajak orang lain kebaikan. Berapa orang sudah kamu ajak? Sudah pernah kamu sampaikan atau belum? Dan mencegah kemungkaran, setiap melihat kemungkaran sudah kamu lakukan belum? Nah, itulah menghitung teman-teman. Dan yang ketiga adalah ikut seperti yang dikatakan oleh Nabi, jadilah manusia yang bermanfaat. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk orang lain. Siapa orang lain teman-teman? Kalau manusia tentu Rasulullah, kita ingin bermanfaat sebagaimana dicontohkan oleh baginda menjadi orang yang sangat bermanfaat. Sampai sudah wafatnya pun, sampai sekarang pun perkataan Nabi masih mendatangkan manfaat. Subhanallah. Perbuatan Nabi masih mendatangkan manfaat. Subhanallah. Saya dan teman-teman paling tidak mari kita bermanfaat untuk bapak dan ibu kita. Itulah. Tidak ada gunanya bermanfaat pada orang lain, tapi kepada bapak dan ibu tidak bermanfaat. Subhanallah. Memang mudah kita ngomong, mudah kita bercakap, tapi nak lakukan bukan mudah, bukan senang. Lebih-lebih lagi kalau bapak ibu kita sudah uzur, sudah tua, maaf. Sampailah dia kencing, sampailah dia berak di lantai, tidak sempat pergi ke tandas. Bagaimana sikap kita pada orang tua? Subhanallah. Jadilah anak yang bermanfaat sehingga ayah dan ibu kita bangga memiliki anak seperti kita. Allahu Akbar. Setelah itu bermanfaat pada istri dan anak-anak. Nah, jadilah kita idola pada anak-anak kita. Kemudian kalau dapat bermanfaat pada masyarakat. Inilah tahun baru yang perlu kita hadapi. Kita sudah menghitung-hitung sehingga kita nak kepada yang lebih baik dan lebih baik. Itulah yang kita inginkan. Dan kita tutup mudah-mudahan minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada tahun baru yang kita baru masuk pada hari ini, Allah mengampunkan segala dosa dan kesalahan kita, kesalahan dan kekurangan ketika kita beribadah kepadanya, kesalahan dan kekurangan kita mengikuti contoh teladan Nabi Muhammad SAW, kesalahan dan kekurangan di dalam kita berbakti kepada ayah dan ibu, dan kesalahan dan kekurangan ketika kita mendidik, membimbing istri dan anak-anak kita. Mudah-mudahan Allah mengampunkan dan mudah-mudahan Allah memberikan jalan yang terbaik untuk ke depan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.